Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kali ini saya ingin membuat video di bagian rahasia kesaktian sejati. Kisah yang ingin saya sampaikan di video ini adalah pengalaman dari seorang peserta AMC online hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Jadi biasanya saya masukkan ke catatan harian, tapi karena kisah Bapak ini cukup seru dan bisa diulas ke rahasia kesaktian sejati. Tadi hari Sabtu ini saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Pangkalan Bun, Kalimantan ya. Dia aslinya dari Demak, Jawa Tengah. Dan dia cerita bahwa dulu dia ketika masih di Demak dia suka belajar hal-hal yang mistis, belajar hal-hal yang gaib. Dia masuk sebuah perkumpulan yang di situ ada meditasi, ada berdiam diri di sungai, berdiam diri di pinggir pantai, kemudian ada wiritan berapa puluh ribu kali gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk mengenal hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis. Jadi dia harus meditasi supaya bisa merasakan energi yang ada di semesta ini. Kemudian kata gurunya supaya bisa melakukan yang namanya Rogo Sukmo alias Raga Sukma gitu ya. Banyak hal kata bapak ini yang dia lakukan untuk menjadi sakti, untuk memahami hal-hal gaib, hal-hal mistis dan sebagainya. Bahkan di perkembangan itu juga diajarkan bagaimana penyembuhan pada orang lain, bagaimana mengisi energi, kemudian melihat makhluk yang tidak terlihat gitu, dan banyak hal lainnya yang berhubungan sama gaib dan mistis versi mereka. Lalu ketika tadi dia belajar AMC, saya coba tanya kenapa belajar AMC. Dia tertarik karena di AMC yang saya jelaskan di YouTube, di artikel, di Facebook bahwa bisa membuat hal-hal yang gaib itu ada ilmiahnya. Bisa menjadikan orang sakti tanpa perlu meditasi, tanpa perlu puasa-puasa, tanpa perlu wiritan. Bagi bapak ini itu aneh karena sepemahaman dia yang namanya mempelajari ilmu-ilmu gaib, mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya sama mistis itu butuh ritual, butuh puasa dulu, puasa selang-seling, kemudian butuh meditasi, butuh diisi sama gurunya. Pokoknya kata dia butuh suatu yang prosesnya panjang. Dia bingung dan tertarik kenapa bisa satu hari bisa jadi sakti, satu hari bisa memahami hal gaib dan sebagainya. Nah, di awal saya menjelaskan ke bapak ini bahwa nanti dicatat ya, dipahami pelan-pelan, karena yang kita pahami di AMC mungkin mengacaukan banyak hal di kepala bapak. Itu saya sudah jelaskan di awal, dan memang seperti itu. AMC hadir memang sebagai cahaya, sebagai inspirasi, dan yang namanya inspirasi, yang namanya cahaya itu memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bertemu dengan kumpulan sesuatu yang lama, namanya mengacaukan, bukan? Kalau Anda ada di sebuah kerumunan yang dia biasanya hanya pakai sarung gitu ya, hanya pakai kain panjang, lalu Anda hadir dengan pakai celana panjang, Anda dianggap mengacaukan karena yang selama ini adalah pakai sarung. Atau misalnya Anda bertemu dengan sebuah kelompok, sebuah komunitas yang biasanya kalau makan pakai sendok, lalu Anda masuk di situ mengatakan makan harus pakai sumpit, itu juga mengacaukan. Nah, ini yang memang saya buat di AMC. Kenapa? Di luar sana banyak orang
mencari pemahaman, belajar hal-hal yang katanya gaib, yang katanya mistis dengan ritual-ritual yang susah, dengan berbagai ajaran yang ribet. Mau raga sukma, geser hujan, ngisi energi, aktivasi mata batin lah, apa namanya, dan semuanya itu sebutnya indera keenam dan sebagainya. Orang salah di situ. Padahal untuk bisa seperti itu tidak butuh aktivasi, tidak butuh puasa-puasa, tidak butuh berendam di sungai, tidak butuh baca wirid berkali-kali. Saya kasih tahu, manusia itu sudah diciptakan dengan sempurna. Manusia itu sudah diciptakan dengan segala kesaktiannya, segala kehebatannya, segala fitur-fiturnya. Dan semuanya bermula dari pikiran kita. Mau geser hujan, mau ngisi energi, mau menyembuhkan orang, sebetulnya tidak ada namanya ngisi energi, tidak ada namanya transfer energi. Kalau Anda mau belajar, Anda nanti terkaget bahwa oh ternyata bukan transfer energi ya. Kemudian Bapak ini juga bicara tentang tenaga dalam. Saya katakan, tenaga dalam yang buat jatuh itu Pak, itu bukan dari yang ngirim tenaga dalam, tapi apa? Karena orang itu sendiri yang memang mau jatuh. Kalau orang itu nggak mau jatuh, tidak mau menjatuhkan dirinya, tidak akan jatuh itu. Mau ada 5 guru ngirim tenaga dalam juga tidak akan efek apapun. Karena sebetulnya si orang itu yang memang tanpa disadari menjatuhkan dirinya sendiri. Dulu saya pernah ada di zona seperti itu. Saya pernah masuk, terjebak, saya bilang, ke zona jahiliyah, di mana belajar ngisi energi, kemudian tenaga dalam, lalu aktivasi dan sebagainya. Tapi karena saya berpikirnya kritis, saya berpikir dengan benar, saya mencoba bertanya tentang hal yang kritis, tentang hal yang bagi saya itu aneh. Hampir semua guru waktu itu, semua yang ngajari saya selalu bilang, kamu gak usah banyak nanya. Nah, ini yang kadang saya gemes gitu ya. Pernah saya waktu itu dibawa ke pinggir pantai yang katanya gurunya ngambil barang gaib, tapi saya disuruh nunggu dari jarak jauh. Tiba-tiba dari jauh itu dekat gurunya muncul kayak kembang api di tanah. Kemudian datang gurunya ngasih saya cincin, ini benda gaibnya. Terus saya tanya, kenapa saya nggak boleh ke sana? Kenapa saya nggak boleh ikut dekat situ? Jawabannya, kamu belum waktunya. Nah, banyak hal-hal yang tertutupi, sengaja ditutupi, tujuannya supaya ya tadi orang merasa wow, merasa kagum, padahal semua itu hanya trik dan rekayasa semata sebetulnya. Apalagi yang disebut dengan Rogo Sukmo itu bukan berarti tubuhnya pergi ke sana, bukan. Itu hanya pikirannya saja yang mengembara ke tempat manapun yang dia suka. Sehingga itu hal yang biasa, hal yang wajar. Tenaga dalam juga itu bukan karena energi yang jatuh, tapi memang menjatuhkan diri. Penyembuhan energi itu bukan orangnya yang menyembuhkan, tapi dirinya sendiri, diri pasiennya yang membuat rasa sehat lalu jadilah sehat. Sehingga sebetulnya semua hal yang gaib, semua hal yang mistis memang suatu hari di MC sudah bisa dijelaskan, bisa dipahami dengan benar. Dan ini banyak orang tidak rela, banyak orang tidak ingin semua orang sadar. Kenapa? Kalau semua orang sadar, tentu tidak akan lagi kan datang ke orang itu, gak akan lagi untuk pergi minta air, pergi minta isi jimat dan sebagainya. Sehingga orang gak lagi menganggap sesuatu itu menjadi wow. Saya membuat MC supaya banyak orang sadar, sudah gak usah sibuk mencari hal yang seperti itu, gak usah sibuk Rogo Sukmo, transfer energi dan sebagainya. Orang di luar sana, di negara lain sudah sibuk buat pesawat ke bulan, ke Mars dan sebagainya. Kita di Indonesia masih sibuk dengan hal yang gaib versi yang salah. Jadi sebetulnya ilmu gaib itu bukan ilmu seperti itu. Gaib bukan hal-hal yang seperti itu. Gaib itu handphone gaib ya, laptop juga gaib, semuanya gaib. Kalau bahasa sekarang namanya maya, bahasa saya virtual, sama aja.
Oke, jadi buat Anda yang penasaran sama ilmu gaib yang aneh-aneh, daripada Anda buang-buang waktu, buang-buang energi, lebih baik Anda belajar MC-nya. Anda bisa temukan semua rahasia ilmu gaib secara ilmiah, 1 hari sudah bisa jadi sakti. Seperti kata Bapak tadi, ketika selesai dia bilang, ternyata semua bisa diilmiahkan ya, ternyata semua gampang. Ngapain dulu saya lama-lama belajarnya? Saya sudah selesai Mas, saya jadi sudah ngerti bagaimana geser hujan, bagaimana rogo sukmo, bagaimana ngisi energi, bagaimana yang disebut dengan mata batin, indra keenam dan sebagainya. Bahkan saya sepertinya sudah bisa untuk mengisi benda dan hal-hal lainnya, termasuk yang namanya hodam perawan sudah tuntas dibahas di 1 hari ini. Saya jadi ketahui sendiri sebetulnya ini kenapa dulu saya sibuk seperti itu. Nah, daripada Anda seperti itu, lebih baik Anda berhenti dan sadarilah bahwa semua kunci kesaktian itu ada di pikiran Anda sendiri. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.